Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal web server di VVS Ubuntu. Di sini kita akan menginstal PHP, MySQL, Apache, dan phpMadmin pada VVS Ubuntu kita. Langkah pertama, seperti biasa kita akan login ke server kita dengan mengetikkan ssh spasi root @ip kita, kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Dan saat ini kita sudah berada di VVS Ubuntu. Di sini kita bisa melihat sistem load kita sudah berapa, kemudian berapa persen memori yang sudah kita gunakan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan update terlebih dahulu VVS kita, karena saya anggap di sini untuk VVS Ubuntu ini baru fresh diinstal, ataupun baru pertama kali digunakan. Kita ketikkan kode sudo spasi apt spasi update, kemudian enter, dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Kemudian selanjutnya kita akan upgrade terlebih dahulu sistem kita dengan cara mengetikkan sudo spasi apt spasi upgrade, kemudian enter. Lalu tekan Y di sini, kemudian enter untuk menyetujuinya. Dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini kita akan pilih keep the local version currently installed. Kita klik enter. Oke, untuk upgrade-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal web server Apache dengan cara mengetikkan sudo spasi apt spasi install spasi apache 2. Kemudian klik enter. Lalu konfirmasi dengan memasukkan huruf Y. Dan enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, untuk server Apache 2 kita sudah kita install. Kemudian kita akan mengecek web server kita apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita masukkan kode sudo spasi apache 2 ctl spasi config test. Kemudian enter. Baik, di sini kita menemukan error bahwasanya kita belum menentukan domain name dari 127.0.0.1. Untuk mengatasinya, kita masuk ke apache2.config dengan cara ketik sudo spasi nano spasi /etc /apache2 /apache2.conf, kemudian enter. Lalu kita cari tulisan dari server name 127.0.0.1. Kemudian kita akan tambahkan perintah baru di baris yang paling bawah dengan nama
ataupun dengan codingan server name spasi IP address statis yang kita punya. Di sini kita akan menggunakan IP address dari login server Ubuntu kita tadi. Kemudian kita akan simpan dengan cara mengklik atau menggunakan tombol Ctrl X. Kemudian ketikkan ya untuk menyimpan atau mengkonfirmasi bahwasannya perintah yang barusan kita ketik kita akan simpan. Kemudian enter. Lalu berikutnya kita akan mencoba mereset Apache tadi dengan cara ketik sudo spasi systemctl spasi restart spasi Apache 2. Kemudian klik enter. Oke, kita akan coba dengan perintah yang lain di sini. Dengan cara mengetikkan sudo spasi service Apache 2 spasi restart. Oke, kita akan coba lagi dengan menggunakan cara yang lain. Kita coba ketikkan sudo spasi /etc /init.d apache 2 spasi restart. Oke, di sini Apache kita sudah di restart dan berjalan menggunakan perintah yang ketiga. Berikutnya kita akan cek kembali apakah Apache yang sudah kita config tadi sudah benar atau belum dengan mengetikkan sudo apache 2 ctl spasi config test. Oke, di sini untuk balasannya sintek oke. Kita akan cek dulu konfigurasi firewall-nya apakah sudah berjalan dengan cara sudo spasi ufw spasi app spasi list enter. Oke, di sini sudah berjalan semua. Lalu kita akan coba akses VPS Ubuntu kita yang sudah diinstal Apache menggunakan IP address yang kita punya untuk login tadi. Oke, untuk Apache-nya sudah berjalan di sini, sudah bisa kita lihat. Di sini ada tulisan it works, artinya Apache yang sudah kita install tadi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan menginstal MySQL. Kita akan masuk ke terminal lagi, lalu kita akan mengetikkan sudo. Sebelum itu kita akan coba hapus dulu perintah-perintah sebelumnya dengan mengetikkan clear. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan perintah sudo spasi apt spasi install spasi mysql spasi server. Kemudian enter. Lalu konfirmasi dengan menggunakan y. Dan kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, untuk MySQL-nya sudah selesai kita install. Kita akan cek terlebih dahulu apakah layanan MySQL yang sudah kita install tadi berjalan atau tidak. Dengan cara mengetikkan sudo spasi systemctl spasi status spasi MySQL. Kemudian enter. Di sini statusnya active dalam kurung running. Artinya MySQL kita sudah berjalan. Langkah berikutnya, kita akan membuat password root untuk MySQL yang sudah kita install. Dengan cara mengetikkan sudo spasi MySQL garis bawah, kemudian secure installation. Kemudian enter. Lalu di sini kita diberikan pertanyaan dan kita isi dengan yes di sini. Kemudian kita pilih nomor 1 yang medium.
dimana peringatan ini ataupun pesan ini ditujukan untuk jenis password dari mulai low hingga strong. Kita pilih medium saja, ketik 1, kemudian enter. Lalu kita masukkan password. Kemudian kita ketik Y di sini jika sudah selesai. Lalu kemudian kita klik Y lagi untuk meremove anonymous user. Lalu di sini kita pilih Y juga. Lalu untuk database-nya kita pilih Y juga agar dihapus database testnya. Kemudian kita pilih Y juga untuk mereload. Dan konfigurasi password sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan coba akses MySQL yang sudah kita install tadi dengan mengetikkan MySQL, kemudian enter. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. MySQL, tanda panah ke kanan. Selanjutnya kita akan melakukan installation pada Selanjutnya kita akan menginstal PHP di dalam VPS Ubuntu kita dengan cara mengetikkan sudo spasi apt spasi install spasi php spasi lib apache2 strip mod strip php spasi php strip mysql. Kemudian kita enter. Kemudian kita konfirmasi ya. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan instalasi PHP pada VPS Ubuntu kita. Kemudian kita akan tes apakah PHP yang sudah kita install tadi berjalan atau tidak. Dengan cara membuat sebuah file PHP di dalam folder root dari Apache tadi. Kita masuk ke sudo spasi nano spasi /var /www/html/info.php. Di sini fungsi dari nano untuk membuat file baru atau mengedit file info.php yang baru akan kita buat. Di sini berada di folder var, di folder www, di folder HTML. Kemudian klik enter. Lalu kita masukkan perintah fungsi PHP untuk melakukan pengecekan apakah PHP yang sudah kita install tadi sudah berjalan atau belum. Kemudian kita akan simpan dengan cara mengetikkan Ctrl X, kemudian kita simpan. Lalu kita akan akses melalui browser dengan cara mengakses IP tadi. Di sini IP kita pilih slash, kita ketikkan slash, kemudian masukkan nama file yang sudah kita buat tadi, test.php. Oke, maksud kami di sini info.php. Di sini kita sudah dapat melihat PHP kita sudah terinstall dengan version 7.4.3. Kemudian berikutnya kita akan menginstal phpMyAdmin agar dapat lebih memudahkan kita dalam mengelola database dari MySQL yang sudah kita install di PHP Ubuntu kita. Kita masuk lagi ke terminal, kemudian kita hapus dulu dengan cara mengetikkan clear, kemudian enter. Lalu kita ketikkan sudo spasi add
strip apt strip repository spasi universe. Oke, kemudian kita update sudo apt update. Lalu kita ketikkan perintah sudo spasi apt install spasi phpMyAdmin spasi php mbstring spasi php strip zip spasi php strip gd spasi php strip json php strip chirp. Kemudian kita klik enter, lalu kita konfirmasi ya, dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita pilih Apache, kemudian enter. Kemudian di sini kita pilih yes. Lalu masukkan password dari MySQL yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan. Kita coba ulang lagi dengan pilih retry. Kita pilih default di sini. Lalu kita enter. Kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya di MySQL. Oke, di sini kita akan ignore. Kemudian kita akan mengaktifkan ekstensi mbstring. Kita ketikkan perintah sudo spasi php enmod spasi mbstring. Kemudian kita akan restart Apache kita. Oke, sudah kita restart dengan menggunakan sudo systemctl restart apache 2. Kemudian kita akan akses phpMyAdmin kita dengan menggunakan IP yang sudah kita gunakan sebelumnya pada saat mengakses ataupun mengecek fitur PHP yang sudah kita install. Di sini info.php kita ganti menjadi phpMyAdmin, kemudian enter. Oke, jika teman-teman mempunyai kendala seperti ini, kita akan coba masukkan config phpMyAdmin ke dalam Apache config kita. Masuk ke terminal, kemudian kita masukkan sudo spasi nano spasi etc apache2.conf. Kemudian di bagian paling bawah kita masukkan include etc spasi phpMyAdmin /apache.conf. Kemudian kita akan simpan, lalu kita akan restart server kita. Oke, kita akan coba jalankan ulang phpMyAdmin kita. Ya, di sini untuk phpMyAdmin-nya sudah dapat kita akses. Kemudian untuk usernya di sini menggunakan root. Lalu passwordnya sudah kita set menggunakan MySQL pada terminal tadi. Oke, kita akan coba masuk ke MySQL lagi. Kita akan coba reset.
agar kita dapat login ke dalam phpMyAdmin. Kita masukkan MySQL, enter. Kemudian kita ketikkan alter spasi user root localhost identified with MySQL native password by, masukkan password kita, koma, kemudian enter. Oke, di sini kita diminta memasukkan sesuai dengan policy requirement. Kita ketik ulang. Oke, kemudian kita enter. Lalu kita akan update perubahan kita menggunakan perintah plus spasi. Kemudian kita klik enter. Lalu kita akan cek apakah autentikasi kita sudah terganti atau belum dengan cara mengetikkan perintah select spasi user string plugin host from mysql.user di koma enter. Oke, kita akan coba akses di phpMyAdmin kita. Oke, untuk phpMyAdmin kita sudah bisa diakses, dan di sini kita bisa membuat database kita, database baru. Kemudian kita dapat juga mengedit database yang sudah ada. Lalu mengimport database kita bisa lakukan menggunakan phpMyAdmin dengan mudah dan dengan dapat kita lakukan tanpa menggunakan terminal lagi. Sekian tutorial singkat dari bagaimana cara menginstal PHP, MySQL Apache, dan PHP. Sekian tutorial singkat bagaimana cara menginstal PHP, MySQL, Apache, dan phpMyAdmin di VPS Ubuntu. Baik itu dengan StudyCache yang sudah kita temukan tadi dan error-error yang sudah kita temukan tadi. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.